Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, kepada Bapak dosen yang saya hormati dan juga rekan-rekan semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori aul, rad, dan wasiat wajibah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu kelompok 14 yang beranggotakan Fethi Sofwatul Mawadah, Nur Hafid, Tristi Rekta Widowati, dan Tika Listianti. Langsung saja. Kata aul berasal dari bahasa Arab yang artinya lebih atau banyak. Sedangkan secara terminologi atau istilah, aul berarti bertambahnya jumlah siham dan kurangnya bagian waris. Permasalahan pokok yang terdapat di dalam kasus-kasus aul adalah terjadinya kekurangan harta yang saat dibagikan bagian waris itu diselesaikan sesuai dengan ketentuan furudul muqaddarahnya. Jadi permasalahan yang terjadi pada aul ini itu sendiri, terjadinya kekurangan harta ketika dibagi pada ahli warisnya. Saya contohkan masalah aul di sini terjadi pada awal mula pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana ada kasus suami bersama dua saudari. Menurut ketentuan dasar Al-Quran, suami akan mendapatkan setengah harta warisan jika tidak ada anak, dan sementara saudarinya mendapatkan 2/3 dari bagian harta yang ditinggalkan oleh sang istri. Maka penyelesaiannya gimana? Jika harta yang ditinggalkan semisal 42 juta, maka bagian suami yaitu 21 juta dan bagian dua saudarinya yaitu 28 juta, yang mana ketika dijumlah akan hasilnya menjadi 49 juta. Ya, di sini ada masalah aul yaitu 6 juta kurangnya. Dan 6 juta di sini termasuk permasalahan yang dihadapi oleh sahabat Umar, yaitu tentang pembagian aul. Nah, di sini Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Berdasarkan hasil musyawarah para sahabat, ia mengambil kebijakan secara aul untuk menyelesaikan kasus tersebut, yaitu dengan membebankan pengurangan bagian kepada ahli waris secara merata tanpa mendahulukan atau mengakhirkan salah satu ahli waris untuk menerima pengurangan. Jadi aul di sini untuk membagi rata. Maksud aul di sini ya tadi tersebut, terdapat kekurangan saat pembagian harta waris. Lah, penyelesaiannya gimana tadi? Maka kita cari dulu asal masalahnya itu berapa. Karena bagian pastinya setengah dan 2/3, ya, maka mencari asal masalahnya dengan mengalihkan 2 dan 3-nya, yaitu asal masalahnya 6. Kita cari sihamnya dulu. Sihamnya yaitu dengan cara asal masalah dikali dengan bagian pasti, maka akan menghasilkan namanya siham. Tadi 6 dikali bagian suami setengah, jadi sihamnya 3. Kemudian 6 dikali bagian dari dua saudari kandungnya, yaitu 2/3, maka hasilnya 4. Sihamnya suami 3, dua saudari 4, maka hasilnya 7. Lah, 7 di sini aulnya. Kemudian menghitung bagian warisnya itu dengan cara tirkah atau harta yang ditinggalkan oleh si istri dibagi asal masalah dikali dengan siham.
Di sini contohnya 42 juta dibagi aulnya tadi berapa? 7. Nah, asal masalahnya itu menjadi aul 7 dikali 3 sihamnya, maka harta maka hasilnya 18 juta. 18 juta ini bagian untuk sang suami. Maaf. Ya, sang suami. Kemudian bagian dari dua saudari kandungnya, maka dengan cara 42 juta dibagi 7 dikali dengan 4, maka hasilnya 24 juta. Nah, tadi ketemu untuk suami 18 juta dan si dua saudari 24 juta, maka ketika dijumlah hasilnya 42 juta. Bagiannya sudah selesai. Ini pada permasalahan aul tersebut. Nanti bisa ditanyakan pada saat sesi pertanyaan. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang rot. Rot adalah membagi sisa harta peninggalan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Rot di sini permasalahannya jadi kebalikan dari aul, di mana harta yang dibagikan pada ahli waris itu malah lebih nggak pas atau nggak kurang, malah lebih. Maka caranya gimana? Saya berikan contoh yang lebih simpel saja. Ketika ada ahli waris, ada seorang istri meninggal dan meninggalkan harta 120.000 semisal. Kemudian meninggalkan ahli waris nenek dari sang istri asli atau neneknya asli. Kemudian meninggalkan saudari ibu. Nenek asli ini mendapatkan bagian pasti 1/6, sedangkan saudari ibu mendapatkan bagian 1/6 juga. Maka ketika dijumlah, maka kita cari asal masalahnya. 1/6 dan 1/6 asal masalahnya karena sama, maka hasilnya asal masalahnya 6. Kemudian rotnya seperti tadi, asal masalah dikali dengan bagian pasti, yang mana sihamnya 1 dan 1, hasilnya 2. Jadi rotnya 2. Kemudian 120, cara perhitungannya 120 dibagi rot dikali siham. 120 dibagi 2 60, dikali 1 60. Jadi bagian sang nenek 60, bagian saudari ibu juga 60. Jadi ketemu permasalahan rot tersebut. Maka bagian untuk nenek dan saudari itu 60-60. Semisal saja lagi, semisalkan ada ayah dan ibu meninggalkan harta 450.000. Kemudian ahli warisnya kok ada anak perempuan tunggal dan 4 cucu. Maka bagian untuk anak perempuan setengah dan 4 cucunya 1/6. Nah, kita cari dulu sihamnya. Sihamnya yaitu dengan cara mencari asal masalahnya dulu. Asal masalahnya setengah dan 1/6, maka kita ambil yang besar 1/6. Jadi asal masalahnya 6. Kemudian cari sihamnya. Sihamnya dengan cara asal masalah dikali dengan bagian pasti. Itu setengah, yaitu 6 kali setengah yaitu 3. 6 kali 1/6 yaitu 1. Jadi sihamnya 1. 3 tambah 1 4. 4 ini rotnya. Nah, cara perhitungannya yaitu tirka dibagi dengan asal masalah dikali dengan siham. 450 dibagi 4 dikali 3, hasilnya 337.500. Lanjutnya itu 337.500 untuk anak perempuan. 4 cucunya
450.000 dibagi 4 dikali 1 hasilnya 112.500. Nah, 337.500 ditambah 112.500 maka hasilnya 450.000. Jadi hasilnya sudah pasti. Maka bagian untuk 4 cucunya 112.500 dan anak perempuannya untuk anak perempuannya 337.500. Itu untuk masalah penyelesaian masalah rod. Poin selanjutnya yaitu pengertian wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan pada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya halangan syarat. Syarat-syarat wasiat wajibah. Yang pertama, yang wajib menerima wasiat bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Yang kedua, orang yang meninggal, baik kakek ataupun nenek, belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat sejumlah yang diwasiatkan dengan jalan lain, seperti hibah misalnya. Nah, begitu penjelasan dari kelompok kami tentang aul, rod, dan wasiat wajibah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.